sebenarnya apa namanya, ketika pacaran kan membangun sosial juga Sama siapa? sama ceweknya itu. Sama ceweknya. Ceweknya 1 apa 2? Apa 3 apa 4? Satu dulu. Cuma 1. Artinya di kepala dia itu isinya cuma 1 cewek itu. Oh iya. Nah, sosial bukan. Dan karena 1 itu akhirnya dia abai dengan yang lainnya. Pernah dengar nggak peribahasanya? Apa? Dunia milik kita berdua. Oh, yang lain kontrak. Yang lain kontrak. Karena yang lain kontrak bukan penduduk asli, diabaikan. Kamu kontrak, solong. Iya. Jadi ini penelitian, Masya Allah ini. Saya berterima kasih banget sama penelitian ini. Dia menunjukkan sesuatu yang... Ada Pakar. Kok sama-sama senyum kita? Iya. Kenapa? Lihatin apa itu? Pakar. Biasa, ini kiriman Iya. dari teman sebelah. Pakar. Ya. Kayak ada yang berbeda ini Pakar. Ya ini memang beda nih tulisannya nih. Ih, bukan. Apa nih? Itu bajunya. Bajunya Itu. saya? Iya. Ini? Keren banget gitu. Mau. Kalau kan biasanya Pakar kesini tuh pakai bajunya baju lapangan. Ini juga ke lapangan saya? Enggak lah. Ini spesial ini kayaknya ini. Oh. Apa ini? Bisa diceritain ini? Saya spill dikit aja ya. Spill dikit ya. Ini hadiah. Oh, hadiah. Dari teman kamar. Ini apa maksudnya teman kamar ini? Nah itulah teman sebelah. Apa teman sebelah itu apa? Istri. Oh, istri. Kan bahasa itunya teman kamar, teman sebelah. Oh iya, jangan jadi ini berpikir yang aneh-aneh nih saya nih. Berarti istri. Dikira bantal guling. Bukan. Bantal guling. Ini teman bicara, sahabat. Masya Allah. Juga bahkan apa istilahnya penasehat utama. Itu. Ini hadiahnya. Ibu negara. Ibu negara. Ngomong-ngomong Pakar, dulu pacaran nggak? Pelan-pelan. Malu ya? Saya minum dulu. Oh, minum dulu ya. Ya pengen tahu lah ini kisah-kisah Pakar dulu. Jadi hari Karena ini saya ini ada tulisan juga nih yang mau saya tanya ini sama Pakar nih. Jadi hari ini temanya tentang yang Iya. agak sentimental gitu. Iya. Aduh. Gimana? Alhamdulillah saya tidak pernah pacaran. Masya Allah, luar biasa nih Pakar nih. Tapi pacaran juga sih. Apa tuh? Tapi setelah menikah. Oh, cakep. Setuju saya. Nah, gitu. Nah, saya dapat Makanya dapat hadiah setelah menikah. Spesial banget ya. Spesial banget. Saya pakai terus nih. Ini Pakar. Tapi maaf cuma 1. Ntar dulu nih, saya mau nanya dulu nih. Ya. Ada tulisan nih. Ya. Ternyata ini hasil studi. Beda tulisannya dengan yang saya baca ini. Enggak, yang saya dulu ini. Oh iya. Nih, remaja yang tidak pacaran ternyata lebih bahagia dan punya keterampilan sosial lebih baik. Pasti. Loh. Udah pernah baca juga? Bukan. Pakar. Saya merasakannya. Oh, merasakannya. Gimana tuh, ceritain dong, Pakar. Jadi kayaknya memang sore ini kita bicara agak berbeda ya. Iya. Agak pengalaman dikit gitu ya. Betul. Jadi alhamdulillah saya dilindungi Allah ini. Hmm. Saya tidak pernah pacaran. Tapi kalau ditanya suka, oh ya wajar itu. Iya. Saya suka. Tapi alhamdulillah saya terlindung dari itu. Hmm. Nah karena terlindung dari itu saya juga bisa memahami cerita itu atau berita itu. Memang kalau kita tidak pacaran pasti pikiran kita tidak ke sana. Sederhana sekali. Kalau pacaran pasti sehari-hari akan ke sana. Bisa nggak dibayangkan siswa pacaran? Nah ini silakan pemirsa bayangkan ya. Tapi nggak usah dilakukan. Dia pasti tidurnya juga akan mikir pacarnya dulu. Jangan-jangan dia juga teleponan dulu. Iya. Lalu bangun tidur yang diingat pacarnya juga. Betul. Berangkat juga begitu. Sampai di sekolah ternyata pacarnya sekolah yang sama. Mm-mm. Jadi setiap hari isi kepalanya cuma pacar. Kalau bahasa anak sekarang namanya bucin. Apalagi bucin. Budak cinta. Kalau sudah bucin terus apa yang mau dia pikirkan? Iya. Belajar di kelas pikirannya kosong. Jangankan berprestasi, sekedar duduk itu juga dia sudah tidak betah. Nah, sebaliknya kalau dia tidak pacaran, ini fakta juga kita bisa lihat, bisa kita rasakan, pasti pikirannya akan mencari yang lain. Apa yang lain itu? Kalau dia sudah, apalagi dia paham hukumnya, Iya. lalu dia cari yang positif, wah ini otomatis sebenarnya prestasinya akan melejit juga. Kita belum bicara dalil, kita belum bicara hukum dan sebagainya. Itu baru fakta yang bisa kita lihat. Jadi saya mendukung sekali penelitian itu.
Tapi ada satu hal yang luar biasa dari penelitian itu membuka sedikit tentang apa yang disebut dengan hukum syara. Gimana tuh maksudnya? Dia menghindari pacaran karena apa? Oh, iya. Ya kan? Kalau dia menghindari pacaran sekedar dia tidak suka perempuan atau belum waktunya, dia belum dapat apa-apa tuh. Tapi kalau dia menghindari karena dia tahu hukumnya haram, waduh, dia menghindari kemaksiatan. Kalau dia menghindari kemaksiatan itu sebenarnya ada satu, dan ini jarang diajarkan di kita. Saya juga baru paham pada saat kuliah. Itu pun mencari sendiri. Di pelajaran agama malah kita nggak dapat. Nah, itu ada yang disebut dengan kaidah usul fikih. Kaidah usul fikih itu semacam kaidah garis-garis besar tentang fikih. Jadi gabungan hukum-hukum fikih terkait dengan sesuatu. Itu ada 3 kelompok besar. Kelompok pertama itu bicara tentang sesuatu. Sesuatu itu sesuatu yang kita makan, sesuatu yang kita minum, sesuatu yang kita pakai, orang yang mau kita pacari, misalnya. Nah, itu ternyata ada kaidah usulnya, al aslu fil asya al ibahah, malam jadid dari tahrim. Hukum asal dari sesuatu yang kita pakai dan sebagainya itu adalah mubah, kecuali ada nas yang mengharamkan. Berarti Islam itu memberikan garis besar. Oh, ini boleh, ini tidak, ini boleh, ini tidak, ini boleh, ini tidak. Yang kedua, al aslu fil af'al atau yudu bi hukmi syar'i, hukum asal dari setiap perbuatan kita itu dekat dengan hukum syarat. Kalau tidak wajib ya sunnah, kalau tidak sunnah mubah, kalau tidak mubah makruh, tidak makruh haram. Melakukan pacaran itu jatuh hukumnya di mana? Dapat di sini. Nggak ada yang bilang wajib. Ya, ulama itu sudah sepakat itu haram. Kalau dalilnya wala taqrabuz zina, nah ini mendekati zina, mendekati saja haram, apalagi berzinanya. Itu sering diungkapkan seperti itu. Nah, yang ketiga, ketika hukum syara diterapkan, ini kaidah usul yang lebih penting lagi. Semuanya penting ya, tapi ini dahsyat betul. Hai summa yakunu syar'u takunu maslahat. Di mana ada hukum syara diterapkan, maka di situ pasti ada maslahat. Gimana tuh maksudnya? Orang-orang ini jika dia atau adik-adik ini ya, jika dia paham bahwa menghindari pacaran itu adalah bagian dari menerapkan hukum syara, karena haram harus ditinggal, harus dijauhi, maka sesungguhnya di situ pasti ada maslahat. Maslahat yang hakiki dan ada maslahat yang itibari. Kalau pacaran mungkin orang merasa saya semakin semangat karena pacar saya, dan itu apa yang disebut dengan maslahat itibari semu. Karena haram kok sesak apa ya, hanya cover saja gitu loh. Tapi kalau hukum syara, wah dia dapat manfaat yang hakiki. Iya. Pasti ada manfaatnya. Itu pasti. Nah, salah satunya dampak besar itu tadi. Dia bisa fokus ke tempat lain dan sebagainya. Jadi saya tidak heran dengan itu. Itu justru semakin membuktikan bahwa remaja kita harusnya meninggalkan dunia pacaran. Nanti ada pertanyaan, kapan pacaran? Nah, pacaranlah yang halal lagi berkah itu setelah menikah. Nah, cakep nih. Nah, sekarang saya tanya why nih, Pakar nih. Why mengapa? Kunaon. Kunaon. Nah, kenapa kok bisa ya keterampilan sosial yang kalau di studi tadi itu bisa lebih baik dibanding anak-anak yang pacaran? Loh, bisa kita bayangkan dengan sangat mudah. Kalau orang pacaran yang dihubungi berapa orang? Padahal sebenarnya ketika pacaran kan membangun sosial juga. Sama siapa? Sama ceweknya itu. Sama ceweknya. Ceweknya 1 atau 2? 3, 4? Cuma 1. Artinya di kepala dia itu isinya cuma 1 cewek itu. Oh iya. Nah, sosial bukan. Dan karena 1 itu akhirnya dia abai dengan yang lainnya. Pernah dengar nggak peribahasanya? Apa? Dunia milik kita berdua. Oh, yang lain kontrak. Yang lain kontrak. Karena yang lain kontrak bukan penduduk asli, diabaikan. Kamu kontrak, solong. Iya. Jadi ini penelitian, Masya Allah ini. Saya berterima kasih banget sama penelitian ini. Dia menunjukkan sesuatu yang meskipun baru bagian yang luar. Nah, justru yang pacaran itu malah banyak yang depresi, Ustaz. Ah, itu tadi yang nyambung ke materi-materi sebelumnya itu, kesehatan mental. Apa pemicu kecemasan? Apa pemicu depresi? Apa pemicu trauma? Nah, mungkin bisa dihubungkan, Ustaz. Gimana? Bukan bisa dihubungkan lagi, memang terhubung. Salah satu pembangkit kecemasan, salah satu pembangkit depresi, salah satu pembangkit trauma. Itu disebabkan orang terdekat. Dipantik oleh orang terdekat.
orang terdekatnya misalnya meninggal dunia. Belum sah loh dia. Cemas dia. Bahkan dia trauma. Orang yang terkasih buat dia, meskipun belum halal, otomatis terjadi 3 penyakit itu. Ya kan? Satu. Yang kedua, dia juga cemas sebenarnya. Pacarnya tidak meninggal. Dia tidak meninggal, dia segar bugar. Tapi aku yakin setiap dia melakukan perbuatan yang terlarang, itu fitrah manusia pasti menolak. Pasti dia stres. Tahu kucing nggak? Kenapa kucing? Kalau kucing makan, kalau dikasih makan dia mendekat atau keluar atau menjauh? Mendekat. Tapi kalau dia mencuri makanan, sebentar melihat kanan, sebentar melihat kiri, kanan sana ya, kanan terus kiri. Artinya apa? Dia tidak tenang. Dia sedang melakukan hubungan yang tidak halal. Pasti dia depresi juga. Jadi mau dia ditinggalkan karena kematian, ditinggalkan karena putus dan sebagainya, atau dia tidak ditinggalkan, katakanlah dia dalam tanda petik happy. Ingat, itu hanya manfaat yang iktibar. Dua-duanya menjadi pemantik kecemasan, pemantik depresi, bahkan pemantik trauma. Tempo hari ada berita tuh, baru pacar statusnya, mati. Siapa yang membuat mati? Coba siapa? Ajal Allah itu betul. Tapi yang ternyata melakukan penganiayaan dan sebagainya itu pacarnya, masih pacaran. Mati. Kemarin ini masih. Apa yang terjadi? Berarti kalau gitu pacaran itu sebenarnya sumber masalah, Ustaz. Ya, pakar ya. Setiap perbuatan maksiat pasti sumber masalah. Itu Allah sudah mengingatkan. Bahkan dalam pernyataan yang sangat besar. Surat Ar-Rum ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat. Ya, itu Imam Ali As-Subuni dalam kitab Sofatut Tafsir. Kok saya jadi baca tafsir? Yang saya ingat. Bis bahas pacaran. Nah, itu beliau menyatakan begini, bima kasabat aidinas. Oleh karena ulah tangan manusia. Ternyata ditafsirkan beliau, ulah tangan manusia itu karena manusia melakukan kemaksiatan. Apapun jenisnya. Jadi semua perbuatan maksiat itu endingnya adalah itu. Maka akan melahirkan fasad. Zuharo fasadu fil barri wal bahri. Telah nampak fasad. Rusak karena apa? Jadi kalau kita bahas pacaran sebenarnya kita sedang menjelaskan kepada pemirsa betapa mengerikannya. Ada maksiat yang enak dalam tanda petik pacaran, ya, kelihatannya enak, ada yang disayangi dan sebagainya. Atau makan makanan yang haram, sepertinya enak, tapi itu sebenarnya kan maksiat. Nah, hari ini yang harus kita perdebatkan lagi sebenarnya adalah itu hanya satu titik dari banyak betul maksiat yang terjadi hari ini. Yang sasarannya ternyata kebanyakan anak muda. Kenapa anak muda? Iya. Ya, Bapak. Kalau penelitian itu dilanjutkan, kenapa anak muda? Itu kan disebut di situ. Orang yang tidak pacaran akan punya prestasi lebih tinggi. Dan seterusnya. Kenapa dia berprestasi? Kenapa dia harus berprestasi? Ya karena pemuda itu generasi masa depan negeri ini. Nah, sekarang negeri ini 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, siapa yang mau? Dilihat dari pemudanya. Dilihat dari pemuda hari ini. Kalau pemudanya hari ini semuanya pacaran. Apa ekses atau dampak dari pacaran? Pergaulan bebas. Kumpul kebo. Ya kemarin sempat kita bahas juga tuh. Iya. Itu baru kumpul kebo. Bagaimana kalau kumpul sapi? Kumpul ayam. Kumpul harimau. Parah nggak itu? Iya. Ya kan? Nah, jadi salah satu upaya, akhirnya kita bicara tentang itu. Salah satu upaya untuk menghancurkan salah satu bangsa, negara, itu hancurkan generasi mudanya. Nah, bagaimana menghancurkannya? Sibukkan mereka dengan kemaksiatan. Kemaksiatan apa yang paling dahsyat, yang paling mudah? Pacaran. Nah, ini semua ternyata terhubung pada pertanyaannya, kenapa yang pacaran banyak? Nah, kenapa ini, Pakar? Ayo, mari kita pikirkan. Masyarakat itu kalau bahasa studi tentang masyarakat itu adalah kumpulan dari individu yang terhubung interaksinya dengan perasaan, dengan pemikiran dan peraturan.
Kalau sekedar perasaan dan perasaan dan pemikiran, mungkin tidak akan sebanyak ini. Iya, iya. Tapi kalau ini sudah legal karena peraturan, pernah dengar ada yang namanya wabah? Pernah dengar apa yang namanya sesuatu yang ternyata menjadi sangat banyak? Pengaruh globalisasi terhadap apa? Terhadap way of life yang kemudian disebarluaskan ke seluruh dunia. Pertama-tama pacaran dari mana? Iya. Nonton dari barat, nonton film. Film-film barat sejak dulu sampai sekarang isinya apa? Tidak jauh dari 4F. Food, fashion, fun. 3F ini ternyata adalah indikator kebahagiaan menurut way of life kapitalisme yang sekarang sedang melanda dunia itu untuk kebahagiaan di atas perut. Kebahagiaan menurut saya ada 2 tuh. Di atas perut berarti makan, makanan halal haram tidak peduli. Fun, hiburan. Coba kaum yang mager itu apa yang dilihat tiap hari? Hiburan. Yang ketiga apa? Fashion. Pernah lihat pakaian? Coba lihat di sosmed itu. Banyak orang yang kemudian jebret bajunya dan sebagainya. Ini baru kebahagiaan di atas perut, tapi ada kebahagiaan di bawah perut. Free sex. Jadi ini apa yang kemudian kita bisa pahami? Ini gaya hidup dari bawaan dari way of life. Gaya hidup apa? Kapitalisme. Gaya hidup apa? Sekularisme. Khusus dalam masalah yang ini disebut dengan hedonisme. Jadi ismenya banyak. Ini anak ismenya. Jadi kalau disasar banyak anak muda, itu karena ini sudah jadi peraturan. Dari mana peraturannya? Karena kapitalisme sudah menjadi peraturan hari ini. Sistem hidup hari ini. Kalau dia jadi sistem, siapapun udah terkena. Jadi penelitian itu memantik sebuah persoalan yang sebenarnya sangat besar. Bukan hanya persoalan seseorang itu berprestasi atau tidak, tapi ini upaya penghancuran generasi muda. Sadis kan? Tapi tidak diketahui. Bahkan ini ada kejadian di sekolah Islam loh yang saya tahu. Sekolah Islam, gurunya guru Muslim. Apa yang dia bilang? Hari gini nggak pacaran? Ketinggalan zaman. Dia guru Muslim di sekolah Islam. Kok bisa? Nah, jadi sampai guru yang Muslim aja punya pemikiran yang kayak begitu ya? Iya. Kenapa? Itu tadi. Bukan hanya pemikiran, perasaan, tapi juga peraturan, sistem hidupnya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa hari ini kita sedang dilanda ini. Di Australia, ini baru dapat kabar beberapa yang lalu, itu ada seorang bapak permanen residen Indonesia, tinggal di Australia, Sydney kalau saya tidak salah. Itu cerita pada kami. Bukan hanya saya yang dapat ya, banyak. Suatu saat anak gadisnya itu mendatangkan teman laki-lakinya. Orang asli Australia. Ke rumahnya. Ke kamarnya. Panik nggak orang tuanya? Waduh. Pintunya ditutup. Waduh. Panik nggak? Coba. Pak Ageng dari orang tua. Panik nggak? Panik nggak? Panik. Ada kawan saya kalau ngomong gitu. Panik nggak? Panik dia. Apa yang dilakukan orang tuanya? Dalam mata Islam sudah benar. Dia harus cegah itu. Buka pintunya. Dan dia usir laki-laki itu. Benar nggak? Harusnya benar tuh. Tapi tidak lama kemudian ternyata polisi datang. Sampai kayak gitu ya? Iya, dan polisi kemudian menahan orang tua itu. Kenapa ditahan? Karena kalau tidak salah di Sydney itu, di negara bagian sini itu, orang yang sudah di atas 18 atau 19 tahun berhak mengatur dirinya sendiri. Dan orang tua tidak boleh ikut campur. Sampai segitu ya? Yes. Itu namanya apa kalau bukan sistem hidup? Identik dengan pacaran itu nanti akan muncul persoalan baru, gaul bebas. Pernah dengar beberapa waktu yang lalu itu ada wawancara dengan anak-anak SMP, ya kan? Ya. Kalau malam Sabtu kemana, malam Minggu kemana? Check in. Saya juga kaget. Ada juga yang memvideo dan sebagainya, dan ngeri banget itu. Iya. Cuma satu kata, lost generation. Bayangkan kalau negeri ini ternyata pewarisnya adalah orang-orang yang gaul bebas dan sebagainya. Mau dibawa kemana? Maka pasti nanti kebijakannya juga pembebasan ini, antar kontrasepsi dengan alasan itu sudah bagian yang tidak bisa dihindari dan sebagainya. Serem itu, Pak.
Oke, Pak. Jadi cara berpikir kita pertama-tama adalah menyelamatkan generasi, yang kedua menerbitkan prestasi. Hari demi hari sistem hidup model kita itu akhirnya melahirkan banyak sekali persoalan. Nah, kita di sini hari ini membahas persoalan itu, besok ada lagi persoalan ini, besok ini. Nggak bisa habis persoalan. Coba. Pasti pas. Tapi jangan stres ya. Itu bagian dari kesehatan mental itu. Kesehatan mental guru nih. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, kalau dikaitkan nih Pakar dengan perspektif Islam ini, sebenarnya ya gimana Ustaz? Gimana Pakar melihat? Ini nanya siapa sih? Nanya Ustadz atau nanya Pakar? Soalnya ini Pakar tuh pakai dananya dandan Ustadz nih. Aduh. Mana ini Pak Yanto? Saya bilang Pak Yanto ganti baju dulu ya. Sorry ini Pakar nih. Untung Pak Yantonya nggak ada. Nah, terkait dengan pacaran ini nih Pakar Ya. nih, di usia remaja ini dalam perspektif Islam itu seperti apa jadinya? Dalam proses Karena kan ya kalau anggapan anak-anak sekarang ya, kalau misalnya nanti menikah gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak didahului dengan pacaran ya gimana? Gimana cara mengetahui calon istrinya itu bagus apa tidak? Iya, jangan sampai apa sih istilah ini tuh, jangan sampai membeli kucing dalam karung gitu katanya. Jadi ini adalah wahana simulasi. Iya. Jika engkau akan jadi istriku, aku coba dulu. Nah itu kadang kayak gitu. Iya. Bahkan sampai ada yang apa ya, besoknya dia mau nikah, kadang harus berhubungan dulu. Padahal belum halal Pak. Ngeri banget itu, ya Allah. Jadi gimana? Lanjut apa nggak nih pembahasan? Lanjutnya harus lanjut nih. Ngeri begini. Jadi, nah pertanyaannya kenapa anak muda terdorong begitu? Iya. Berarti kan ada pendorongnya, ada pembangkitnya, ada orang yang menyerukannya. Tidak mungkin dia menyerukan kalau situasi tidak kondusif. Satu masyarakat melarang haram, melarang perbuatan pacaran, semua sudah paham. Tiba-tiba ada satu orang yang berbeda sendiri, pacaran. Kira-kira diapain orang ini? Iya, iya. Pasti ditentang lah. Ya kan? Ya kan? Berarti memang ada sesuatu yang permisif. Iya, iya. Permisif itu artinya apa? Membolehkan. Bukan hanya membolehkan, menganjurkan. Bukan hanya menganjurkan, membudayakan. Kapitalisme itu, worldview kapitalisme itu kan 4F itu. Gaya hidupnya dengan 4F itu. Food, fashion, fun, and free sex. Berarti orang-orang yang hidup di dalam alam kapitalisme memang didorong, memang dibuat sedemikian rupa untuk bergelut dengan 4 ini. Maka hiduplah industri hiburan, maka hiduplah industri fashion. Tapi fashion yang kayak gitu tadi. Dan seterusnya, yang semuanya itu melanggar maksiat. Apakah ada fashion yang tidak melanggar? Ada, tentu saja. Jilbab dan sebagainya, pakaian menutup aurat. Bahkan pakaian yang tidak menutup aurat boleh juga dibeli. Karena pakaian di dalam rumah. Di dalam rumah. Nggak ada masalah. Tapi yang dimaksud di dalam kapitalisme ini adalah semua yang mengumbar kebahagiaan itu di atas perut dan di bawah perut. Pakaian itu tidak boleh menutup, tapi harus membuka. Hiburan itu harus melenakkan. Produktivitas pembuatan industri hiburan luar biasa. Tapi apa dampaknya? Kan tidak ada, hanya hiburan. Setelah itu hilang. Dan yang paling yang kita sedang bahas ini memang di industri di sini, di riset ini. Iya. Jadi ini pasti ada sesuatu yang mendorongnya. Nah, Islam justru mencegahnya. Kalau Anda mau hiburan, cari hiburan yang Islami. Apa namanya? Rihlah. Nah, kan dapat tuh. Kalau mau cari pakaian yang halal, pakai menutup aurat. Kalau beli yang tidak menutup aurat, itu untuk di rumah. Bukan sebaliknya, di rumah rapat, di luar malah terbuka. Aneh itu. Makanan, cari makanan yang halal. Kuliner boleh, tapi yang halal. Mubah saja. Dan urusan tentang ini yang di bawah perut ini tidak boleh free. Harus dibeli. Harus ada akadnya maksudnya. Halal dulu. Jadi Islam itu datang sebagai problem solving. Karena manusia memang butuh. Perlu. Untuk apa? Untuk melanjutkan keturunan.
Iya. Islam datang untuk meluruskan ini semua. Iya. Wahai manusia, kalian harus beranak pinak. Memang tugasmu demikian. Tupoksimu itu demikian. Kalau tupoksimu demikian, ini ada halal dan haram, ada panduannya. Hai sumaya kunu syar'u takunu maslahat itu disebutkan di sini. Nah, itu tugas Islam. Pertanyaan berikutnya, kalau saya tanya lagi, yang menyampaikan siapa? Yang menyampaikan itu orang yang mampu. Siapa? Pertama-tama orang tua kita. Iya. Orang tua harus menjaga anak-anaknya supaya begitu. Yang kedua siapa? Gurunya. Iya. Yang ketiga, ini nggak akan mempan ini kalau masyarakatnya juga tidak terbina. Nah, persoalannya masyarakat kita sekarang sedang didukung oleh sistem yang kapitalis sekuler itu. Jadi wajar kalau kemudian terjadi pertempuran di lapangan antara orang tua, sekolah, melawan masyarakat. Masyarakat mengatakan, kenapa nggak pacaran? Karena dia sudah termakan dengan konsep tadi. Jadi Islam itu menjelaskan itu. Sekaligus problem solvingnya. Maka daripada berzina, daripada pacaran, nikahkan saja. Nanti dia usianya muda. Nah, karena itu ada konsep pendidikan. Iya. Konsep pendidikan itu menjelaskan bahwa umur 15 tahun sudah balik. Kalau sudah balik, dia harus mandiri, dia harus tanggung jawab. Nah, sebelum dia bertanggung jawab, pembelajaran tentang dia siapa, jati diri dia bagaimana, dan sebagainya. Apa yang dipikirkan anak muda kita 15 tahun, 21 tahun? Iya. Ya kan? Beda dengan Al-Fatih umur 15 sampai 21 tahun. Negara yang dipikirkannya. Jauh nggak? Jauh. Yang satu menaklukkan negara, yang satu menaklukkan bunga desa. Bunga desa siapa yang punya? Orang tuanya. Jadi jauh betul ini. Yang satu hidup dalam alam Islam, yang satu hidup dalam kapitalisme, sekularisme. Jadi kita memang harus kembali kepada worldview Islam itu sendiri. Nggak bisa enggak. Iya. Kalau kita mau berniat untuk menyelamatkan negeri ini. Nah, sekarang pakar. Apa? Mau minta baju? Gimana? Baju enggak? Yang harus dilakukan oleh para remaja nih, pakar, supaya dia itu nggak merasa perlu untuk pacaran, ya, tapi dia tetap bisa mengembangkan keterampilan sosial mereka. Nah, gimana tuh? Yang harus dilakukan remaja hari ini itu pertama-tama dia harus kembali pada jati diri keislamannya. Kalau dia harus kembali pada jati diri keislamannya, maka dia harus mendapat asupan, harus mendapat pendidikan dan juga pembinaan Islam itu seperti apa. Iya. Sehingga ketika dia umur 15 tahun, itu saya tekankan betul karena Imam Syafi'i mau wanti-wanti itu. 15 tahun mau haid mau belum, mau mimpi mau belum. Kalau dia sudah 15 tahun dia sudah balik. Kalau sudah balik dia harus mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Nah, remaja kita coba cek tuh yang hasil pacaran itu. Itu berapa tahun usianya? Kan kebanyakan di atas 15. Artinya apa? Usia SMP. Ya. Jadi dia harus seperti itu. Siapa stakeholder yang berkepentingan? Banyak. Keluarganya, bapak ibunya, gurunya, dan masyarakat. 3 pihak harus terlibat dalam proses ini. Kalau dia sudah tahu jati dirinya, maka dia dengan sendirinya akan paham apa yang harus dia lakukan. Dia akan memilah. Karena Islam itu semua sederhana sekali. Halal, haram. Halal ambil, haram tinggal. Apa yang dia cari? Kebahagiaan. Nah, kalau dia pakai Islam, kebahagiaan itu ridho Allah. Allah ridho enggak. Tapi kalau Allah ridho, dia tinggal. Tapi dengan pacaran itu saya merasa dekat dengan Allah. Ada kayak gitu ya? Ada. Kok bisa? Karena pacar saya setiap jam 3 pagi menelpon saya. Iya. Bangun tahajud. Di sini pacaran gaya apa? Pacaran Islam kata dia. Sembarangan. Tempatnya di bawah ini bedug masjid. Itu sembarangan, gegabah sekali karena Islam tidak pernah mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Okay. Pacarannya haram. Tahajudnya sunnah. Sunnah dicampur dengan haram nggak bisa. Senyawanya tidak pas. Jadi kalau mau begitu boleh, tapi nikah dulu. Nah, saya punya pengalaman. Berkali-kali saya mencegah orang pacaran. Saya bertemu langsung. Seru sekali itu. SMA, saya mau makan ada di samping saya. Ada bunyi. Astagfirullah. Iya. Maaf ini pemirsa, maaf ini. Iya. Langsung saya berhenti makan itu. Saya tanya, maaf ya, jangan marah ya. Yang marah tuh bapak. Apa ini? Suami istri bukan? Bukanlah Pak. Pakaian putih biru, putih abu-abu. Iya. Terus kenapa pacaran? Ini ironis ya, saya cerita begini ya. Begini Pak, ini ada penjelasannya. Maksudnya gimana? Ada penjelasannya Pak. Baik Bapak dengarkan.
Pak, kami ini adalah rohis dulu. Kelas 1 dan kelas 2 rohis. Terus sekarang kami kelas 3, Pak. Luar biasa ini rohis pacaran ini. Betul. Terus saya tanya, terus sekarang kenapa pacaran? Kami sudah kelas 3, Pak. Maksudnya bagaimana? Kami sudah bukan rohis lagi, Pak. Itu meja saya gebrak. Kamu nggak boleh begini. Kamu tahu barusan bilang hukumnya haram. Iya, Pak, saya tahu. Tapi karena sudah kelas 3, kami melakukannya. Saya bilang, kalau memang mau melakukannya, boleh. Tapi nikah dulu. Mau Bapak nikahkan sekarang? Nah, saya panggil itu yang punya rumah makan. Saya bilang, Bu, siap jadi saksi? Siap. Bu, siap. Ayo kita nikahkan sekarang. Jangan, Pak. Seperti itu. Itu kan berarti tidak mau bertanggung jawab. Iya, berarti nggak mau tanggung jawab yang pacaran tuh. Betul. Memang pacaran itu cermin orang yang tidak bertanggung jawab. Betul. Seperti kue. Iya. Saya sering bilang lapis legit. Kue lapis legit itu, orang udah tahu manisnya, legitnya, dan sebagainya. Tapi hanya orang yang membelinya saja yang bisa menikmati. Nah, perempuan terus jadi begitu. Jangan jadi kue pisang goreng. Pisang goreng ini. Mencet. Banyak mencet. Dilalerin. Iya, ini panas nggak, Pak? Enggak. Oh iya. Wah, ini enggak, Pak. Enggak jadi. Berapa orang yang enggak jadi. Dan akhirnya orang 10 membelinya. Jadi punya vitamin Z. Zorok. Gitu, Pak. Oke, pakar, Masya Allah. Jadi 3 pihak itu. Oke. Kalau kita serius untuk mengatasi potensi lost generation. Iya. Jadi sebenarnya ya dari studi yang tadi kita baca juga ya. Jadi memang ya nggak perlu lah pacaran lah. Bukan nggak perlu, haram. Haram ya kan? Nah, gitu tegas itu, Pak. Haram pacaran itu. Nah, gitu. Assalamualaikum. Ya jadi ya supaya ya lebih bahagia kan. Kalau kita ngikutin aturan Islam itu kan lebih bahagia. Bukan lebih pasti bahagia. Pasti bahagia. Hai sumayakun syar'u takun maslahat. Di mana hukum syara diterapkan, di situ pasti ada maslahat. Pasti. Jadi kalau misalnya mau romantisan itu nikah dulu. Nanti. Nikah dulu. Setelah nikah. Itu. Maka jangan lupa nikah. Ya. Karena saya juga menangani. Apa sih bahasa Indonesia lupa. Ya pokoknya itu. Pokoknya itu. Saya menduga kuat, bukan menduga. Saya melihat indikasi ada beberapa orang di kalangan remaja yang akhirnya jadi tidak peduli dengan itu. Dia asik dengan dirinya sendiri. Dia memang tidak pacaran, dia tidak asik. Dia terus membangun dirinya sendiri sampai lupa tiba-tiba umurnya sudah 30, 40. Tidak nikah-nikah. Ini juga dilarang dalam Islam. Iya. Jadi menikah itu fitrah untuk melanjutkan keturunan, untuk memberikan rasa hormat kepada lawan jenis dan seterusnya. Ada itu, dan itu naluri. Kalau bahasa Islamnya itu gurizatun nau. Iya. Jadi nggak bisa dihilangkan. Tapi penyalurannya harus yang benar. Benar. Kalau benar pasti yang halal itu pasti benar. Benar pasti maslahat. Maslahat ridho berkah. Dapatlah kebahagiaan. Itu dia. Cocok. Oke lah Pakar. Iya. Terima kasih nih. Sama-sama. Insight-insightnya luar biasa nih. Memang malam ini luar biasa, baju juga baru. Spesial banget. Jadi saya tidak pernah mengatakan mantan pacar. Justru saya pacaran sekarang. Iya. Setelah menikah. Setelah menikah. Demikian pemirsa. Oke, makasih Pakar.